Ya, perkenalkan nama saya Fihmi Safar. Saya di sini akan menjelaskan tentang proyek UTS saya. Langsung saja lah. Yang pertama bagian satu ada data understanding dan IDA. Dataset yang aku gunakan adalah Aeroline Passenger Certification. Dataset ini memiliki banyak fitur yang aku kelompokkan menjadi tiga jenis. Pertama, fitur kategorial. Baru, Nah, ini. Yang pertama adalah fitur kategorial, terus fitur continue, fitur rating, terus fitur dan juga variable target satisfaction. Yang dimana fitur kategori ini untuk gender, customer type, type of travel, class, fitur continue ada age, flight distance, type departure delay, arrival delay, dan fitur rating ada ordinal. Ini untuk rating ya. Departure and arrival time convention, ada easy of online booking dan lain sebagainya. Terus ada Nah, dari eksplorasi awal, aku menemukan bahwa terdapat missing value pada kolom arrival delay serta adanya imbalance class neural of dissatisfied lebih banyak sekitar 56,6% dibanding kelas satisfied sekitar 43,4%. Ini perlu ditangani agar model tidak bias. Nah, untuk analisis outlier, kolom departure delay and arrival delay memiliki banyak nilai ekstrim. Outlier ini tidak dihapus karena mempresentasikan keterlambatan nyata, melainkan akan ditangani dengan teknik capping nanti. Nah, dari Headman korelasi, fitur yang paling berpengaruh terhadap kepuasan adalah online boarding, invite, terus entertainment, invite entertainment, seat comfort, dan onboard service. Ya, berikutlah. Ini distribusi kategorial, terus ini distribusi variable target, satisfaction. Nah, ini yang tadi aku bilang, presentasi missing value per kolom. Ini distribusi fitur continue, ini distribusi fitur rating skala 1 sampai 5. Nah, ini untuk deteksi outlier box plot fitur continue. Ini untuk yang edge baik intensi, detection delay, arrival delay, dan lain sebagainya. Ini ada Hitman korelasi antar fitur. Terus lanjut saja, yang kedua bagian dari ini adalah direct modeling. Sebelum aku melakukan processing mendalam, aku terlebih dahulu mencoba direct modeling, yaitu melatih model langsung dengan processing minimal, hanya mengisi missing value dan cut dengan median dan encode kolom kategorial. Ini dia. Tiga model yang aku gunakan adalah regression, decision tree, dan random forest. Oke, ya, berikutnya ada data. Yang bagian tiga ada data preparation. Pada tahap processing, aku melakukan beberapa langkah penting. Pertama, imputasi missing value. Mana sih?
Bagian 3 ada data preparation. Pada tahap preparation, aku melakukan beberapa langkah penting. Yang pertama, imputasi missing value. Terus, eh, missing value pada arrival delay menggunakan median dipilih karena lebih robust terhadap outlier dibanding mean. Yang kedua ada capping outlier. Kenapa? Karena menggunakan pengertian metode EQR, nilai-nilai ekstrim pada depth delay, arrival delay, dan flight distansi dibatasi tanpa menghapus datanya. Terus one hot encoding. Nah ini one hot encoding untuk fitur kategorial. Untuk fitur kategorial seperti gender, class, dan tipe of travel. Yang keempat ada standard scaling untuk menyamakan eh, skala semua fitur numerik agar tidak ada fitur mendominasi model. Terus bagian 4, penanganan imbalansi data dengan smoothed. Nah, karena terdapat keseimbangan kelas, aku menggunakan teknik smoothed atau scientific minority oversampling technique. Smoothed bekerja dengan cara membuat data sintesis baru untuk kelas yang lebih sedikit sehingga distribusi kelas menjadi seimbang dan training. Nah, setelah menerapkan processing dan smoothed, ketiga model dilatih ulang, hasilnya dibandingkan dengan direct modeling dan terlihat peningkatan yang signifikan terutama pada metric recall dan F1 score, artinya model menjadi lebih adil dan mengenali kedua kelas. Nah, ini untuk disposisi kelas sebelum dan sesudah smoothed. Ini yang F1 score, direct versus processing smoothed. Nah, lanjut bagian 5, hyperparameter tuning and feature selection. Di tahap akhir, aku memilih random forest sebagai model terbaik dan melakukan dua optimasi. Yang pertama adalah feature selection. Menggunakan fitur importansi dari random forest. Menggunakan fitur importansi dari random forest untuk memilih hanya fitur-fitur ini nih. Menggunakan fitur importansi dari random forest untuk memilih hanya fitur-fitur yang paling berpengaruh, yaitu fitur dengan importansi di atas rata-rata. Ini membuat model lebih efisien dan mengurangi noise. Yang kedua adalah hyperparameter tuning menggunakan randomized search CV, mencari kombinasi ke dalam mencari kombinasi terbaik seperti jumlah pohon, kedalaman maksimum, dan jumlah maksimum sampel pada tiap node dengan cross validation threefold.